Interpretasi hari ini adalah tentang memperkaya diri sendiri. Saya adalah Gudao Yehwa. Konten ini sebenarnya seharusnya berbayar. Ketika seseorang telah mengumpulkan sejumlah kekayaan, mereka perlu belajar bagaimana menjadi seorang yang kaya sejati. Mendengar kalimat ini mungkin terdengar sedikit aneh. Jadi izinkan saya menjelaskan. Ketika seseorang pertama kali merasakan kesuksesan, terutama saat pertama kali mendapatkan uang dalam jumlah besar, mereka cenderung menjadi sombong, puas diri, bahkan emosional. Kekayaan itu sendiri adalah kekuatan yang sangat besar. Jika seseorang tidak bisa mengendalikannya, itu bisa menimbulkan berbagai masalah. Oleh karena itu, mereka yang baru pertama kali memperoleh kekayaan sering kali menganggap hal kecil sekalipun sebagai masalah. Ini adalah ciri pertama yang paling mencolok. Sebaliknya, mereka yang telah berkali-kali mengalami akumulasi kekayaan tidak akan mudah terjun ke proyek berisiko tinggi dengan imbal hasil besar. Mengapa ditekankan kedua kali, ketiga kali? Karena kemungkinan besar setelah mendapatkan kekayaan pertama kali, mereka mungkin kehilangan lagi karena kesalahan investasi. Mereka sudah mengalami lubang itu sendiri. Dan inilah cara kita mengenali orang yang benar-benar sukses. Orang yang benar-benar berkuasa tidak akan fokus pada imbal hasil yang terlalu tinggi. Mereka lebih memperhatikan bagaimana menjaga kekayaan yang sudah ada. Ketika kamu memahami prinsip-prinsip ini, kamu bisa menilai seseorang dengan lebih akurat. Dengan mendengarkan pembicaraan seseorang, kamu bisa memahami kondisi sebenarnya. Selain itu, orang yang benar-benar berkuasa biasanya memiliki keinginan materi yang rendah. Bahkan hampir tidak memiliki keinginan sama sekali. Mereka tidak mengejar rumah lebih besar, jam tangan lebih mahal, atau mobil lebih mewah. Lebih jauh lagi, mereka jarang memotong pembicaraan orang lain, melainkan cenderung mengamati untuk memahami situasi. Mereka tidak suka berdebat, dan jika menemukan bahwa pandangan seseorang salah, mereka akan tegas memilih pergi. Ciri penting lainnya adalah mereka memiliki ketahanan psikologis yang kuat. Mereka pandai mengendalikan berbagai keinginan, bukannya membiarkan keinginan menguasai diri mereka. Kunci utamanya, jika seseorang tidak menunjukkan keinginan yang kuat, itu berarti dia telah mengendalikan keinginan dengan baik. Tahukah kamu bagaimana orang kaya bertindak? Mereka akan langsung menanamkan modal untuk mengamati reaksi orang lain. Ini adalah salah satu cara untuk mengenali karakter seseorang dengan cepat. Setelah melakukan pembayaran, cara menilai apakah seseorang benar-benar berkuasa adalah dengan melihat apakah perilakunya membuatmu merasa dirugikan. Orang kaya sejati tidak akan mengambil keuntungan dari orang lain dan tidak akan membuat orang merasa dirugikan. Ciri berikutnya adalah mereka selalu waspada terhadap semua orang. Orang biasa mudah percaya bahwa seseorang pasti orang baik, sedangkan orang kaya lebih berhati-hati. Selain itu, mereka memiliki keinginan yang hampir nol, karena mereka tahu bahwa keinginan adalah kelemahan diri. Kerugian yang pernah mereka alami membuat mereka memahami banyak masalah berasal dari cara berpikir. Oleh karena itu, mereka setiap hari berusaha mengurangi keinginan dan menutup celah dalam pola pikir. Singkatnya, orang yang benar-benar berkuasa tidak akan membandingkan diri dengan orang lain, dan mereka aktif menekan keinginan untuk membandingkan diri. Orang yang benar-benar pandai menghasilkan uang sebenarnya sedang melatih dirinya sendiri, dan menghasilkan uang hanyalah produk sampingan dari proses itu. Serialania, mereka lebih fokus pada arus kas, bukan proyek yang tampak glamor. Proyek, perusahaan, atau status yang terlihat mewah tidak lagi memikat mereka. Karena setelah kedua atau ketiga kali memperoleh kekayaan, mereka mungkin kembali jatuh miskin akibat kesalahan sebelumnya. Setelah pertama kali mendapatkan uang, banyak orang akan berbelanja secara berlebihan, makan bersama setiap hari, dan terlalu fokus pada asmara. Mereka merasa akhirnya saya kaya, semua orang harus mengelilingi saya, bahkan sampai tidak pulang ke rumah. Ini tidak ada hubungannya dengan jumlah uang, melainkan fase yang hampir semua orang alami saat pertama kali kaya. Selanjutnya, mereka cenderung kembali miskin. Mengapa? Karena mereka lama hidup dalam kemiskinan, tertekan oleh masyarakat terlalu lama, dan tidak memiliki logika dasar tentang kekayaan. Saat seseorang pertama kali kaya, mereka sering menarik orang-orang yang pandai memuji dan mengeksploitasi.
mereka merasa menjadi orang hebat, senang membayar orang lain, dan tetap merasa senang tidak peduli pulang atau tidak. Sirilania. Mereka memilih hal yang tidak berbahaya bagi diri sendiri terlebih dahulu, baru mempertimbangkan potensi keuntungan. Keuntungan bukanlah prioritas utama. Ciri berikutnya, mereka hanya mempelajari hal-hal yang sederhana dan mudah dipahami. Jika sesuatu agak rumit, mereka menganggapnya berisiko. Jika kamu membuat mereka menebak atau memutarbalikkan fakta, mereka langsung menganggapmu penipu. Mereka tidak punya waktu untuk berpura-pura. Mereka harus mengenali, menerima, dan mengeksekusi dengan cepat. Yang bisa dilakukan, lakukan. Yang tidak, tinggalkan segera. Sangat sederhana dan langsung. Orang yang benar-benar berkuasa suka bersikap jujur dan langsung. Misalnya, saya orang biasa, jangan anggap saya hebat karena cara saya berbicara. Itu rugi bagi saya. Sirilane. Mereka fokus pada bisnis itu sendiri, tidak tergesa-gesa mengejar uang. Hanya dengan terus meneliti bisnis dan proyek, mereka bisa menghasilkan uang secara alami. Jika pertemuan hanya membahas layanan lengkap, tapi bukan bisnis inti, itu membuang waktu. Semakin mampu seseorang menghasilkan uang, semakin cepat ritmenya. Sementara orang miskin lambat dan kurang efisien. Ciri berikutnya, setelah memiliki kekayaan tertentu, hindari orang yang terlalu dekat. Karena siapapun yang dekat bisa mencoba mempengaruhimu. Orang hebat akan mempekerjakan penasihat ahli, tetapi tidak bercampur setiap hari. Penasihat hanya muncul saat pengambilan keputusan penting, dan mereka akan mendengar berbagai sudut pandang. Orang miskin justru berkata, "Bos, tolong beri saya saran." Itulah perbedaannya. Mereka tidak akan membuang waktu mempelajari bisnis yang tidak mereka kuasai. Semua waktu dan energi fokus pada bidang yang mereka kuasai. Sirilania. Semakin berkuasa seseorang, semakin lambat ia bertindak, termasuk dalam pengambilan keputusan. Tapi lambat di sini berarti dalam berpikir dan memutuskan, bukan dalam eksekusi. Orang miskin ingin hasil instan, sementara orang kaya berpikir dalam jangka 3 tahun, tidak hanya terpaku pada untung rugi sesaat. Semakin kaya seseorang, semakin memahami ketidakpastian dunia. Sementara orang miskin semakin gelisah karena takut kehilangan kesempatan. Sebenarnya, hanya orang miskin yang selalu membicarakan peluang. Orang kaya menganggap emas ada di mana-mana. Karena ketika kamu memahami pola perkembangan sesuatu dan trik bisnis, apapun bisa berhasil. Kamu terburu-buru karena pengetahuanmu masih sedikit dan dangkal. Sirilane. Kesempatan sering sama dengan perjudian. Ketika kamu memahami pola perkembangan sesuatu, kamu tidak lagi memiliki mentalitas berjudi. Jika ingin menaruh taruhan besar, itu karena kamu belum menguasai pola. Ciri terakhir, setiap hari mereka melakukan hal-hal sederhana, riset, mengumpulkan informasi, berpikir. Mereka melakukan penilaian logis murni. Lebih banyak belajar, lebih banyak berpikir, itu adalah penalaran. Orang miskin tidak suka melakukan ini karena kurang sabar. Semakin miskin seseorang, semakin emosional dan subjektif. Semakin kaya seseorang, semakin objektif dan rasional. Itulah materialisme dialektis. Akhirnya, fokus pada satu hal, dan ganti membaca yang terfragmentasi dengan membaca mendalam selama setahun. Untuk membangun sistem kognitifmu sendiri. Saya adalah Gudawi Yehua. Terima kasih telah menonton.